warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa taqwa. Amma ba'd. Yang saya hormati pengurus TKM Al-Hidayah, rekan pembina, saya kira ada Pak Haji Cecep, Ketua DKM Bapak Haji Siswantoro dan kawan-kawan dari jajaran pengurus, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hidayah yang saya muliakan, insya Allah Allah muliakan juga. Pagi ini alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Kita masih ada kesempatan untuk beraktivitas. Kita masih punya motivasi untuk berbuat baik. Kita masih Allah berikan kemampuan untuk melaksanakan apa yang menjadi harapan dan cita-cita. Dan sebelum sampai kepada apa yang menjadi tema pada hari ini, yaitu ta'lim dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari sama-sama kita berdoa kehadirat Allah dengan mengucapkan Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Bapak Ibu sekalian, manusia hidup itu melewati 3 dimensi waktu atau 3 dimensi masa. Yang pertama adalah masa lalu. Masa lalu kadang disebut dengan istilah pengalaman, riwayat, kenangan, sejarah, begitu. Sejarah hidup, riwayat hidup, kenangan hidup. Itu masa lalu yang tidak akan pernah kembali, dan itu yang disebut dengan masa yang paling jauh. Menurut salah seorang sahabat, Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa sesuatu yang dianggap paling jauh itu adalah masa lalu. Kenapa dianggap paling jauh? Kenapa? Karena masa lalu itu tidak pernah akan kembali. Yang kedua, waktu itu adalah masa kini. Masa kini artinya apa yang sedang terjadi hari ini dan apa yang sedang kita alami saat ini. Itulah yang disebut masa kini.
Apa yang sedang kita rasakan sekarang dan juga apa yang sedang dialami saat ini. Saya ulangi. Kemudian yang ketiga adalah masa yang akan datang. Masa yang akan datang bisa saja menjadi sebuah hayalan gitu. Atau juga bisa menjadi harapan atau cita-cita, angan-angan begitu. Itulah yang akan dialami pada masa yang akan datang. Dan masa yang akan datang itu tidak akan pernah dialami oleh semua orang. Sebab bisa saja hari ini, saat ini kita dipanggil oleh Allah. Artinya tidak mengalami masa datang lagi. Dalam arti kehidupan di alam dunia, dalam arti. Kalau di akhirat ya masih panjang. Nah, orang yang baik adalah orang yang selalu menghargai masa lalu dan menjadikan masa lalu itu sebagai pengalaman yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk memperbaiki atau meningkatkan taraf hidup atau meningkatkan apa yang menjadi keinginan kita tidak lagi terulang kalau memang kita mengalami hal-hal yang mengecewakan diri kita. Artinya hari ini harus lebih baik daripada kemarin, dan hari esok itu harus lebih baik daripada hari ini. Itulah orang yang baik gitu. Orang yang mempunyai atau bercita-cita ingin memperbaiki diri. Bapak Ibu sekalian, Isra dan Mi'raj adalah sebuah kenangan karena terjadi di masa lalu, yaitu 20 abad yang lalu kira-kira gitu ya. Karena sekarang 2024. Jadi lebih dari 2 abad. 20 abad. 20 abad apa 20? 2 abad. 20 ya. Karena 2000. Satu abad itu 100 tahun. Jadi kalau 20 abad 2000 tahun ya. Isra Mi'raj terjadi sudah lama sekali menurut usia manusia karena terjadi di zaman Rasulullah. Dan itu diabadikan di dalam Al-Quran. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang heroik ya, yang luar biasa. Peristiwa yang istimewa dan diistimewakan oleh Allah. Karena tidak semua peristiwa yang terjadi di masa lalu diabadikan dalam Al-Quran. Tapi banyak yang diabadikan dalam Al-Quran. Hanya peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi dan dianggap sangat-sangat luar biasa. Dianggap sangat luar biasa. Sehingga di dalam ayat Al-Quran itu Allah berfirman diawali dengan kalimat tasbih, yaitu subhanalladzi asra bi'abdihi lailan dan seterusnya. Nah, setiap sejarah yang dicantumkan di dalam Al-Quran hanya satu-satunya riwayat Isra Mi'raj yang dimulai dengan kalimat tasbih. Tidak ada riwayat lain yang dimulai dengan kalimat tasbih. Seperti cerita Fir'aun
ditenggelamkan di Laut Merah, cerita Qorun, cerita-cerita yang berkaitan dengan riwayat Nabi Nuh yang ditenggelamkan dan terjadi banjir yang luar biasa sehingga manusia pada saat itu musnah kecuali yang ikut dengan kapalnya Nabi Nuh. Itu pun tidak disebutkan ayatnya di dalam Al-Quran, dimulai dengan kalimat tasbih. Tapi riwayat Isra Mi'raj itu diawali dengan kalimat tasbih. Kenapa dan ada apa keistimewaan riwayat Isra Mi'raj itu? Karena Isra Mi'raj itu tadi saya katakan merupakan satu peristiwa yang heroik dan tidak bisa dengan mudah bisa diterima dengan akal, ya, dengan akal, dengan pikiran manusia secara biasa, logika umum gitu. Bayangkan saja di dalam riwayat bahwa Isra Mi'raj itu di mana Rasulullah diperjalankan oleh Allah menempuh jarak yang begitu jauh, mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lantas naik ke langit pertama dari Masjidil Aqsa, naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, naik lagi lebih tinggi sampai ke Rafraful Hadra, Mustawan dan Sidratul Muntaha di bawah aras. Menurut riwayat seperti itu. Jadi artinya Rasulullah pada saat itu dalam waktu yang tidak sampai 1 malam, menurut riwayat hanya sepertiga malam. Riwayat lain mengatakan setengah malam. Ada juga yang mengatakan bahwa Rasulullah itu mulai dari maghrib sampai subuh gitu. Itu riwayat. Yang benar insya Allah, Allah Maha Tahu. Jadi proses perjalanan itu Rasulullah mengalami 3 dimensi alam. Pertama, alam yang diarungi adalah jarak antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Itu disebut dalam istilah agama, ya, agama dalam istilah apa namanya? Disebut dengan istilah sebutan alam gitu ya, sebutan alam. Ada alam nasuk, artinya alam kemanusiaan, alam yang abstrak, yang nampak, yang terlihat gitu. Kemudian yang kedua yang dialami oleh Rasulullah itu yaitu jarak antara Masjidil Aqsa ke langit ketujuh. Ya, itu Rasulullah menempuh jarak yang demikian jauh, berapa juta kilometer ya, dan itu harus diukur dengan kecepatan cahaya. Ya, kalau diukur dengan jarak tempuh itu tidak terhitung jauhnya. Itu disebut alam malakut. Tidak mungkin ada manusia biasa yang mampu sampai ke asma atau ke langit yang ketujuh. Ke langit ketujuh, 1, 2, 3, di mana Rasulullah pada saat beliau sampai di masjid di langit pertama itu bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam menurut cerita. Kemudian nabi-nabi yang lain di langit kedua, ketiga, keempat. Di langit kedua ketemu dengan Nabi Musa, Nabi Isa. Kemudian berikutnya sampai di langit ketujuh beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Dan itu disebut alam malakut. Alam malakut.
Karena manusia biasa tidak mungkin bisa menempuh jarak atau alam seperti itu. Kalau kita kan taunya itu hanya bahwa di atas itu ada langit gitu ya. Ada langit. Tapi tidak pernah manusia siapapun selain Rasulullah, sepintar apapun otak manusia untuk bisa sampai ke langit ketujuh, itu mustahil ya, tidak mungkin. Karena itu alam bukan alam untuk manusia, tapi alam untuk malakut, alam yang ditinggali oleh sekian banyak juta ribu atau miliar makhluk-makhluk yang namanya malaikat dan disebut dengan alam malakut. Jadi malaikat itu mengisi kekosongan alam yang diisi oleh manusia, yang tidak diisi oleh manusia karena manusia itu hidup di alam dunia yang disebut dengan alam nasut, ya alamnya manusia ini, dunia ini. Kalau cakrawala antara langit pertama sampai ke langit ketujuh itu makhluknya adalah malaikat, sehingga disebut dengan alam malakut gitu. Kemudian dari langit ketujuh ke Rafraful Hadra, Sidratul Muntaha, Mustawan dan Sidratul Muntaha sampai ke Aras, itu disebut dengan alam lahut atau alam ketuhanan. Hanya Tuhan yang menguasai alam itu. Tidak ada makhluk lain yang menguasai kecuali malaikat yang dipanggil oleh Allah, dan kecuali makhluk yang dipanggil oleh Allah. Siapa dia? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu healing ya, atau wisata, dipanggil oleh Allah untuk mengarungi semua alam yang ada di alam semesta ini. Kenapa Rasulullah dipanggil oleh Allah dengan cara seperti itu? Karena Rasulullah itu pada saat beliau memulai berdakwah, memulai menyampaikan titah Allah, itu ujian demi ujian terus menerus, gangguan demi gangguan, rintangan dan tantangan tidak henti-hentinya. Dan salah satu yang paling menyedihkan bagi Rasulullah adalah ditinggal pergi oleh orang yang tercinta dan terkasih, salah satunya paman beliau Abu Thalib. Kemudian ditinggal juga orang yang sangat mendukung atas dakwah-dakwah Rasul, yaitu istri tercinta Khadijah, Siti Khadijah. Belum lagi Rasulullah diusir, di mana dalam satu riwayat Rasulullah pernah berdakwah ke suatu tempat, tapi penguasa tempat dan warga di tempat itu justru mengusir, bahkan dilempari dengan batu Rasulullah. Betapa sedih dan menderitanya Rasulullah pada saat itu. Dan itulah ujian yang tetap harus dijalankan, harus dijalani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau kita hanya sekedar disentil atau sekedar dikritik saja, kita ini suka pundung begitu ya, suka merasa tersinggung begitu ya, suka putus harapan gitu. Kalau kita misalnya menjadi dai atau menjadi penceramah atau menjadi menyampaikan apa namanya tugas watawasau bis sabri watawasau bil haq watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Padahal di kalimat itu juga sudah ada kata watawasau bis sabri gitu, tuh sabar gitu, kesabar, tabah, tawakal gitu. Rasulullah tetap tabah gitu, apapun yang beliau alami. Lalu Allah Subhanahu wa taala dengan sikap Rasulullah yang seperti itu, dia ingin menghibur
Dia dipanggil secara khusus, tapi bukan dipanggil hanya sekedar jalan-jalan, tapi beliau ada maksud, yaitu untuk menyampaikan titah perintah sholat 5 waktu. Ya. Itu dijelaskan di dalam surah Al-Isra ayat 1, di mana mari kita coba lihat arti daripada surat Al-Isra ayat 1 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah. Subhanalladzi, tadi sudah saya jelaskan bahwa riwayat ini, riwayat Isra Mi'raj ini, Allah mencantumkan kalimat tasbih dalam permulaannya. Apa maksudnya? Kalimat tasbih tercantum di dalam kalimat subhanalladzi asra. Ya. Apa maksudnya? Kalimat tasbih adalah kalimat yang bisa dikatakan kalimat yang istimewa juga ya. Kalimat istimewa karena orang yang mengucapkan kalimat tasbih, yaitu dengan mengucapkan subhanallah, itu ibadah ya, termasuk kepada ibadah. Dan dalam ilmu alat, dalam ilmu balaghah disebut kalimat ijaz. Ijaz artinya singkat padat itu ya. Kalimatnya sedikit tapi maknanya luas. Ya, maknanya luas. Dan di situ ada kalimat yang oleh Allah disembunyikan. Kalau dinampakkan, kalau dijelaskan, kalimat itu menjadi subhanallahilladzi asra bi'abdi. Maha suci Allah, zat yang telah memperjalankan hambanya, ya, memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ibadah itu ada 3 macam. Ada ibadah yang berat, kemudian perjuangannya juga berat, bahkan termasuk biayanya juga mahal. Ada ibadah yang mahal, ibadah yang berat, seperti ibadah haji. Ya. Ibadah haji itu ibadah berat, ibadah mahal, ibadah ongkosnya gede gitu. Membangun sarana peribadatan semacam masjid itu juga ibadah, tapi ibadah mahal, biayanya gede dan berat. Kalau dipikul hanya oleh sendirian, makanya harus dipikul rame-rame gitu, dengan urunan. Kemudian ada ibadah yang berat tapi tidak perlu modal. Berat puasa itu tapi tidak perlu modal itu mah. Seperti puasa. Apakah puasa itu berat? Hanya sekedar meninggalkan makan minum? Bukan itu yang menjadi berat, ya. Bukan hanya tidak makan minum, puasa itu menjadi berat. Tapi yang berat adalah mengendalikan hawa nafsu. Ya, mengendalikan hawa nafsu. Kalau sekedar kita meninggalkan makan minum ya biasa. Apalagi yang sudah terbiasa Senin Kamis gitu ya. Yang sudah terbiasa puasa Daud, sehari puasa sehari tidak. Yang puasa di hari kelahiran ya. Misalnya akhir hari Kamis, kita rutin tiap hari Kamis kita puasa. Apa boleh itu? Boleh. Boleh mempuasai hari kelahiran. Karena Rasulullah juga
puasa hari Senin itu hari kelahirannya gitu. Pernah ditanya oleh seorang sahabat, kenapa Rasulullah puasa di hari Senin? Karena itu hari kelahiran saya. Asal jangan niat yang macam-macam dipuasai hari kelahirannya. Ya. Ada seorang remaja puasa. Kenapa engkau puasa? Hari Sabtu. Padahal hari Sabtu tidak umum dong puasa di hari Sabtu. Tidak ada tuh tuntunannya puasa hari Sabtu. Karena kelahiran pacar saya hari Sabtu katanya. Jadi saya puasai, jangan dia nggak mau sama saya katanya gitu. Nah itu puasa lain-lain itu mah gitu. Jadi puasa maksudnya tertentu. Jadi puasa itu ibadah yang tanpa modal tapi berat gitu, yaitu mengendalikan hawa nafsu. Kenapa dikatakan berat mengendalikan hawa nafsu? Siang hari tidak makan, tidak minum, malam hari ikut tarawehan, tapi keluar dari masjid ngomongin orang, tidak dikendalikan, mengumpat, ya, al-ghaibah, biasanya tetap saja seperti biasa, tidak seperti sedang puasa. Melakukan maksiat-maksiat yang lain, termasuk merencanakan sesuatu yang menguntungkan padahal sudah melanggar norma-norma dan nilai-nilai kebaikan, tetap saja dilakukan di bulan puasa, apalagi mau lebaran gitu. Misalnya gitu ya, cari uang dengan cara apa saja, yang penting lebaran banyak duit. Tidak dipikirkan bahwa itu adalah hawa nafsu yang cenderung ke arah itu, dan itulah yang berat yang harus dikendalikan pada saat kita berpuasa. Ada ibadah itu yang ringan-ringan saja, ringan modalnya, ringan melakukannya, apa saja. Ya tadi baca tasbih diantaranya. Subhanallah, 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 subhanallah. Tiap habis sholat 33 kali itu. Kita mau pergi dari rumah untuk tempat menuju tempat beraktivitas, kita bismillah, tawakal Allah, itu ibadah. Apa yang dilakukan menjadi ibadah karena pada saat kita melangkah kaki dari rumah sudah diniatkan karena Allah. Insya Allah apa yang dilakukan di siang hari itu akan menjadi ibadah. Baca sholawat juga ibadah ringan, tapi insya Allah berat hukuman pahalanya, besar pahalanya. Ibadah yang paling enteng itu mengucapkan kalimah-kalimah seperti itu, dalam istilahnya disebut dengan kalimah thayyibah ya. Kalimah thayyibah. Tadi saya lupa. Kalimah thayyibah itu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian subhanallah tadi udah. Kemudian sholawat. Itu termasuk ibadah yang sangat luar biasa. Kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan, ya, kita biasanya mengucapkan kalimat apa tuh? Yang luar biasa kita alami, Masya Allah. Kalau yang mengagetkan, Subhanallah, Maha Suci Allah, atau kebalik. Kemudian kalau kesandung misalnya atau dapat sesuatu yang mengagetkan, Astaghfirullah, ya, Astaghfirullah, ya. Itu kalimah-kalimah yang biasa spontan kita terlontar atau terucap dari mulut kita manakala sudah terbiasa itu. Ya, jadi setiap kita mau pergi ke tempat aktivitas, jangan lupa bismillahirrahmanirrahim, nanti akan terbiasa. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta fahuwa ajdam. Barang siapa yang memulai sesuatu tanpa mengucap bismillah, sesuatu itu menjadi diumpamakan seperti kambing buntung, kambing rumpung
yang tidak tanduknya, tiada ekornya. Iya. Kan walaupun dia gemuk, walaupun dia bagus bulunya, badannya gemuk, tapi tidak berharga itu. Tidak boleh dipakai untuk berkorban. Tidak boleh dipakai untuk berkorban. Jadi segala sesuatu yang tidak diawali dengan bismillah itu tidak akan masuk kepada kesempurnaan. Artinya ada sesuatu yang kurang gitu. Ya, ada sesuatu yang kurang. Kullu amrin ribalin, setiap perbuatan baik yang tidak dimulai dengan bismillah itu diumpamakan seperti hewan rumpung, tidak ada telinganya, tidak ada tanduknya, atau tidak ada ekornya gitu. Itu tamsil, ya tamsil. Bapak Ibu sekalian, jamaah Al-Hidayah, saya keras-keras nih ngomongnya, walaupun tidak pakai suara, tidak pakai pengeras suara juga terdengar ya. Jamaahnya sedikit nggak apa-apa. Kalau saya hanya ingin silaturahmi, kangen nih di subuh di Al-Hidayah, ya. Saya minta izin ke Ketua DKM, ada rencana acara apa nih di Al-Hidayah? Ya kalau hari Minggu udah rutin biasa pengajian taklim. Kalau Bapak mau katanya hari Sabtu aja gitu. Ya saya oke lah hari Sabtu, saya nggak apa-apa, boleh. Saya hanya ingin silaturahmi aja, kangen gitu dengan jamaah. Tapi ternyata kekangenan saya itu tidak gayung bersambut, ya artinya jamaah memang banyak yang aktivitas di tempat lain. Hari ini orang-orang pejuang politik Anies itu semuanya membludak ke JIS ya, ke Jakarta. Di rumah Anies kemarin sibuk. Saya tidak akan bicara politik Pak, tapi ingin mendoakan saja. Semoga yang terpilih itu adalah pemimpin yang terbaik. Ya. Dan kita harus berdoa memang. Kita harus berdoa. Memohon kepada Allah supaya kita ini mendapatkan pemimpin yang baik. Siapa dia di antara yang tiga itu, pilih. Ada satu, ada dua, ada tiga. Gitu ya. Satu ada, dua ada, tiga ada. Ya. Bapak mau pilih nomor satu, boleh. Mau pilih nomor dua, boleh. Nomor tiga juga boleh, silahkan. Hati nurani cenderung kepada yang mana kita mau pilih. Silahkan, sesuai hati nurani. Ya. Tapi jangan lebih dari satu milihnya gitu. Jangan lebih dari satu. Kalau lebih dari satu itu tidak sah. Itu ya. Boleh kan saya ngomong begitu? Allahu Akbar. Apa yang harus kita lakukan dan kita ucapkan pada saat kita mau mencoblos? Doa. Memohon kepada Allah supaya kecenderungan hati ini pada saat kita mau nyoblos itu ditunjukkan, dicenderungkan hati ini kepada siapa yang terbaik menurut Allah. Itu. Oh saya mau nyoblos nomor 2 nih karena menurut Allah terbaik. Saya mau menurut nomor 1 karena yang terbaik menurut Allah nomor 1. Saya mau pilih nomor 3 karena yang terbaik menurut Allah nomor 3. Kalau nurani itu cenderung ke arah sana, insya Allah. Begitu ya Pak ya. Oh jadi menyimpang nih. Nanti bisa lewat rambu-rambu nih saya. Kita kembali kepada Isra Mi'raj. Itu saja. Tapi ada doa ya. Ada doa. Allah dalam sebuah video saya dengar dari seorang Habib, dia baca Allahumirli Allahumma khirli wastakhli wastarhi. Ya Allah, pilihlah yang terbaik untuk pemimpin kita ini. Ya Allah, cenderungkan hati ini kepada pemimpin yang terbaik menurut Engkau ya Allah. Allahumma khirli wastarhi. Itu ya.
Allahumma hirli wahtarli, bukan wastahri. Allahumma hirli wahtarli, ya. Allahumma hirli wahtarli itu diucapkan pada saat kita mau pergi ke tempat pencoblosan. Dalam hati terjemahnya adalah, ya Allah, cenderungkan hati ini kepada pilihanmu, begitulah kalau disingkat, yang terbaik untuk memimpin negeri ini. Ya Allah, pilihkanlah, cenderungkan hati ini untuk memilih pemimpin yang terbaik, begitu hati artinya. Allahumma khirli wahtarli, Allahumma khirli wahtarli. Dan itu kita harus selain membaca bismillah juga memohon kepada Allah untuk mengucapkan itu. Jadi jangan asal coblos aja. Karena kalau kita salah-salah itu tanggung jawab kita selama 5 tahun. Kalau menang yang pilihan kita insya Allah baik dan mudah-mudahan baik karena sudah dipilih oleh Allah yang terbaik. Kalaupun tidak menang, pilihkan kita tidak ikut dosa, begitu. Kalau misalnya pemimpin itu tidak amanah, ya, tidak amanah misalnya, tidak dosa. Tapi kalau kita memilih pemimpin yang tidak amanah dan sudah tahu tidak keamanahannya, kemudian kita pilih, maka kita ikut berdosa. Hindari itu dengan doa, caranya dengan doa. Baik Bapak sekalian, kita lanjut sedikit mengenai Isra Mi'raj. Tadi Allah berfirman dalam kata subhanalladzi asra, ya. Tasbihnya sudah saya jelaskan kenapa diawali dengan tasbih, kemudian asra. Asra ini artinya memperjalankan. Jadi Rasulullah itu tidak berjalan sendiri, ya. Rasulullah itu tidak berjalan sendiri, tapi Rasulullah diperjalankan. Sebab kalimat asra itu berasal dari kata saro yasri siroan, kemudian dimutaadikan menjadi asra, ya. Jadi dimajhulkan menjadi asra, diperjalankan gitu. Jadi artinya Rasulullah itu pergi Isra Mi'raj bukan atas kemauan sendiri, tapi atas kehendak panggilan Allah. Kalau atas kehendak sendiri, tidak mungkin Rasulullah bisa menempuh sejauh perjalanan itu dalam waktu yang sangat singkat tadi. Tidak mungkin, mustahil itu. Sebab kemampuan manusia itu terbatas. Ya. Terbatas. Bayangkan, seperti saya jelaskan tadi di awal bahwa jarak antara Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maaf. Kemudian dari Masjidil Aqsa naik sampai ke Rabbul Hadra, Sidratul Muntaha, Mustawan dan Arash. Itu dalam waktu yang hanya tidak sampai 1 malam gitu. Tidak 1 malam. Tidak sampai 1 malam. Kalau pernah saya dengar Zainuddin MZ dalam kasetnya itu, ya, dia mengumpamakan istilah Isra Mi'raj itu seperti seekor semut, di mana beliau katanya seseorang pergi ke suatu kota di luar Pulau Jawa. Pagi-pagi dia berangkat naik pesawat, pakai baju, naik pesawat. 2-3 jam dia sudah sampai, kemudian 2 jam sudah sampai ke tempat itu, dan dia beraktivitas beberapa saat. Kemudian setelah melakukan keperluannya,
Dia kembali dengan pesawat yang sama, kembali lagi ke Jakarta atau kemana, ke rumahnya. Tidak tahu pada waktu dia pakai baju itu di dalam sakunya ada semut. Ya, dalam saku baju yang dipakainya itu ada seekor semut. Berarti dia ikut naik pesawat semut itu. Ya. Kemudian setelah sampai di rumah, kembali lagi baju itu digantung di lemari, si semut keluar gitu. Ketemu lagi dengan kawan-kawannya. Dia cerita gitu. Saya tadi pagi dan siang ini saya sudah sampai lagi di Jakarta, padahal saya tadi pagi pulang dari Makassar katanya gitu. Atau dari luar kota lah. Dalam waktu yang hanya kurang lebih 5 jam. Padahal antara Jakarta kalau ditempuh dengan perjalanan semut gitu, ya. Berapa waktu yang dia bisa tempuh gitu. Dia cerita kepada kawan-kawan, mana mungkin kamu jalan saja seperti itu, badan saja begitu kecil mau nyampe ke Makassar seperti apa katanya gitu. Padahal lewat lautan, lewat daratan, lewat lautan, mustahil kamu bisa sampai. Nah, umpama seperti itu, Rasulullah SAW nyampe ke tempat yang begitu tinggi, ya, Rabb Pustawan, Sidratul Muntaha dan Aras itu karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala begitu. Supaya tidak jenuh, sedikit lagi nanti kita selawat dulu ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sekali lagi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu, sedikit lagi saya tambahkan pengertian dari firman Allah surah Al-Isra ayat ketiga, ayat ke-1, yaitu tadi sampai kepada asra bi abdihi. Asra artinya diperjalankan, bi abdihi hamba. Kenapa Allah menyebut hamba, tidak menyebut namanya Muhammad? Di situ ada maksud yang tersirat, ya, bukan tersurat, yang tersirat. Artinya yang makna yang mendalam gitu dalam kalimat itu. Bi abdihi. Abdun artinya seorang hamba yang tentu kalau masih disebut hamba, manusia itu sempurna antara ruh dan jasad, maka dia sebagai seorang hamba. Sebab kalau ruh sudah berpisah dari jasad, maka dia tidak disebut hamba lagi, tapi disebut apa? Mayat, ya, jenazah gitu ya. Kalau ruhnya sudah berpisah, walaupun di situ ada khilafiyah, ada yang mengatakan ruhnya saja, ada yang mengatakan jasadnya tidak terbawa, jadi ruh yang Isra Mi'raj itu. Padahal menurut pengertian abdun
itu abdun itu adalah hamba. Jadi hamba itu jasad dan ruh gitu. Kemudian yang kedua, pengertian abdun itu sesuatu kalimat istimewa yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang intinya atau tujuannya adalah bahwa Rasulullah itu hamba Allah. Dan kalimat hamba di situ tidak pengakuan Rasul sendiri, tapi Allah yang memberikan nama istilah. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa saya ini hamba Allah, siapa yang mengatakan kamu hamba Allah? Saya, katanya. Itu ya, saya yang mengatakan bahwa saya hamba Allah. Tapi kenapa kamu tara sholat gitu? Padahal kamu mengatakan bahwa saya ini hamba Allah. Jadi kalau yang namanya hamba Allah yang menyebut dirinya itu belum tentu yang punya itu mengakui gitu. Saya dekat dengan Pak Ridwan Kamil saat beliau gubernur. Saya sangat dekat sekali. Kata siapa? Kata saya. Tapi apakah Pak Ridwan Kamil itu kenal kamu? Itu kan belum tentu. Apakah Pak Ridwan Kamil mengaku bahwa kamu itu dekat dengan beliau? Gitu. Itu kan belum tentu. Itu belum tentu. Nah, ini pun begitu. Manusia yang mengaku dirinya sebagai hamba, tapi dia perilakunya tidak justru malah melenceng dari apa yang disebut dengan hamba Allah, ya. Perilaku maksiat masih sering dilakukan, perintah-perintah masih banyak yang ditinggal dan lain sebagainya. Sebab kalau yang namanya hamba Allah itu tidak ada penyembahan lain, tidak ada tempat bergantung, tidak ada tempat memohon, tidak ada tempat berlindung, tidak mengaku dan menghamba kepada selain Allah. Itu kita harus menghambakan diri kepada Allah, kita harus bergantung kepada Allah, kita harus memohon kepada Allah, dan itulah yang disebut oleh Allah sebagai hamba Allah. Kalau kita mengatakan saya ini hamba Allah, sesuaikan perilaku kita dengan apa yang semestinya disebut sebagai hamba Allah. Kalau masih percaya dan menghambakan diri kepada harta benda, menghambakan diri kepada kedudukan jabatan dan sebagainya, lebih takut kalau jabatan hilang, lebih takut kalau tidak dapat keuntungan yang besar, lebih takut kepada hal-hal lain yang bersifat makhluk, maka itu bukan hamba Allah yang baik. Sebab hamba Allah yang baik adalah yang menghambakan dirinya hanya kepada Allah. Masya Allah. Kalau diteruskan mungkin ini masih agak panjang sebetulnya ya. Nanti lain kali sajalah kita teruskan. So, masih ada kalimat linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sebetulnya hanya satu kalimat, tapi singkat saja saya kupas mengenai kalimat linuriyahu, di mana Rasulullah itu mendapat pesan dan pesan yang sangat luar biasa dari perjalanan Isra. Pertama, pengalaman di mana beliau diperlihatkan oleh Allah, di situ ditemukan dengan orang-orang yang sedang diazab oleh Allah dan yang sedang diberikan kebaikan oleh Allah dalam bentuk pahala yang luar biasa. Salah satu bentuk siksa atau azab yang Allah perlihatkan kepada Rasulullah di perjalanan Isra Mi'raj itu adalah ada orang yang selalu menggaruk-garuk kepalanya, mukanya. Jadi mukanya terus saja tidak henti-hentinya digaruk sampai hancur mukanya. Nah, siapa mereka? Mereka itulah orang yang selalu mengumpat, orang yang selalu tidak menahan hawa nafsu untuk mencari-cari kejelekan orang lain, mencari-cari kelemahan orang lain, mencari-cari pokoknya menjelek-jelekan orang lain. Itulah gambaran azab yang akan diterima oleh orang-orang yang berperilaku seperti itu. Kemudian yang kedua, dan banyak sebetulnya cerita di dalam riwayat itu, dalam kitab Dardir Bayan Nama lah. Kalau dalam istilah santri dulu itu kitab cau gitu, karena dengan mendongeng Isra Mi'raj seperti ini itu dapat berkat gitu.
dapat apa namanya dapat makanan, kue, termasuk ada pisang itu di dalamnya. Kitab Cau kecek orang pesantren, santri disebutnya kitab Cau, yaitu Bayanama disebutnya, Dardir gitu. Dalam Dardir itu riwayat itu sangat lengkap. Saya tidak akan ceritakan banyak. Tapi ada juga yang Rasulullah temukan di perjalanan Isra Mi'raj itu, yaitu orang yang memanen hasil tanennya. Hari ini menanam, hari itu juga dipanen. Hari ini nanam, hari itu dipanen juga, dan tidak habis-habisnya, terus saja panen. Hari itu ditanam, hari itu panen. Hari itu ditanam, hari itu panen. Gambaran apa wahai Jibril orang seperti itu? Kata Jibril, itulah gambaran orang yang senang peduli sosial kepada orang lain. Ya. Dia mengeluarkan zakat, infak, sedekah, kemudian jariah dan lain sebagainya. Walaupun dia orangnya miskin, dia bukan orang kaya, tapi dia selalu peduli kepada orang lain dengan cara apa saja gitu. Kalau ada harta ya tolong dengan harta, kalau punya ilmu tolong dengan ilmu, kalau kekuatan ya tolong dengan kekuatannya dan lain sebagainya. Itulah hikmah atau apa namanya oleh-oleh dari Rasulullah, diantaranya adalah kata Jibril itu adalah orang yang gemar mendermakan hartanya dan dipeduli kepada orang lain. Kemudian yang terakhir yang menjadi oleh-oleh yang utama adalah perintah sholat, ya. Jadi oleh-oleh yang terutama yang Allah tugaskan kepada manusia itu yaitu perintah sholat 5 waktu. Sehingga yang paling inti dalam oleh-oleh Isra Mi'raj itu adalah panggilan sholat. Sholat adalah ibadah yang teristimewa di sisi Allah. Karena kalau perintah-perintah ibadah yang lain, Allah cukup dengan mengutus malaikat Jibril dengan menurunkan ayat gitu. Misalnya perintah puasa, perintah zakat, perintah haji, tidak ada Rasulullah dipanggil itu ya. Tapi cukup dengan Allah mengutus malaikat Jibril untuk menurunkan ayat suci Al-Qur'an, ya, dalam bentuk perintah melaksanakan ibadah itu. Aqimis shalah beda dengan perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam wa adzin fil haji wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Itu perintah haji, ya. Kalau perintah puasa ya Al-Baqarah 183 itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Itu perintah yang tidak langsung, secara langsung Allah sendiri yang berfirman di dalam berhadap-hadapan dengan Rasulullah. Walaupun ya Allah itu mah selalu berhadapan sebetulnya dengan semua makhluk. Tapi tidak seperti perintah sholat di mana Rasulullah secara pribadi langsung yang sebagai guide-nya adalah malaikat Jibril, guide mendampingi terus, ya. Mendampingi terus. Jadi yang sampai kepada tempat yang tertinggi itu kalau dikatakan tinggi itu menurut arah gitu, nggak tahu wallahu alam sebetulnya di mana surga itu ya. Sebetulnya di mana itu Rabb mustawan itu ya hanya Rasulullah yang tahu, apakah di atas memang betul gitu. Ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan, ada belakang, ada depan, itu kan makhluk. Kalau Allah tidak ada seperti itu. Jadi itulah barangkali singkat cerita ya soal Isra Mi'raj yang harus kita yakini sehingga kita betul-betul percaya bahwa Rasulullah itu mempunyai satu masa lalu yang luar biasa bagi kita, yang harus jadi pelajaran dan kenangan bagi kita, juga harus diteladani apa yang semestinya menjadi perintah dari Allah untuk dilaksanakan. Salah satunya adalah perintah sholat gitu ya. Perintah sholat itu as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, waman tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama, siapa yang mendirikan
tegaklah agamanya. Barang siapa yang meninggalkan sholat itu hancur agamanya. Sebab sholat itu menjadi ukuran kepada ibadah-ibadah yang lain. Ibadah yang lain, kebaikan yang lain tak berguna kalau tanpa melaksanakan perintah sholat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada ungkapan kata-kata yang tidak berkenan ya, atau ada kekeliruan, kesalahan dari lisan saya karena keawaman dan keterbatasan kemampuan. Mudah-mudahan ada secercah manfaat yang bisa diambil. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.